Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas Raksir karena udah terlalu banyak DM ke Instagram nanyain, Kang, kenapa Raksir saya setelah diservis malah jadi nggak enak, atau setelah diservis tetap nggak ada perubahan gitu. Jadi makanya di video ini akan saya bahas, ya kan, sedetil yang saya bisa gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau benerin Raksir, disimak video ini sampai selesai supaya nggak salah beli part, terus nggak diayam-ayamin sama bengkel bangor. Oke guys, ini nih, ini adalah Raksir punyanya Vios Gen 2 atau Yaris Bapau sama, ya kan. Ini adalah Raksir yang sering banget rusak di antara 3 generasi Vios atau Yaris, ya kan. Untuk Gen 1 dia kuat banget karena mekanikal di dalamnya terendam oli. Jadi kerendam oli lah gitu kan. Kalau ini kan dia pakai gemuk. Jadi ya sekuat-kuatnya gemuk aja. Kalau gemuknya udah kering ya dalemannya pasti gesekannya berat gitu. Terus untuk Gen 3 jarang sih saya temuin yang rusak, cuman ada juga beberapa yang rusak. Ya kebanyakan dari gemuk situnya guys yang udah kering gitu. Nah, jadi sekarang saya mau bahas dulu nih untuk part di bagian Raksir ini. Jadi ini yang dipegang adalah rumah Raksirnya guys, dari sini nih sampai sini. Ini rumah Raksir. Terus untuk part dalamannya, ini yang pertama ini ada buat nyetel. Jadi setirnya mau dibikin enteng atau dibikin agak berat atau berat banget ya, di setelnya dari sini, ya kan. Terus yang berdiri ini ada dia as. Nah, di dalamnya itu ada gigi pinion sampai sini, gigi nanas lah seperti itu. Terus ini sampai sini, ini as juga guys. Ini kan ke atas setir nih. Jadi kalau setir diputar ya begini. Tuh, keluar, ini keluar, di sini juga keluar tuh. Tuh, ya kan? Gitu. Jadi as yang panjang tadi juga sama, di dalamnya itu ada gigi nanasnya sampai sini lah. Dari sini sampai sini. Gigi nanas gitu. Terus di tengah as ini, di sini nih, kalau kita cabut, dia di tengahnya tuh ada bearingnya guys. Bearing. Terus di dalam sini tuh ada bearing juga, namanya bearing pinion, bearing bambu lah seperti itu. Terus di bagian sini ada yang namanya bos Raksir. Jadi bos Raksir ini fungsinya buat megang si as ini guys. Nah, buat megang si as itu, ya kan. Kalau sebelah sini kan nggak ada. Sebelah sini nggak ada bosnya, dia dipegangnya sama setelan ini, ya kan, sama setelan ini. Kalau sebelah sini sekali lagi pakai bos Raksir. Nah, jadi kalau di servis apa aja sih yang diganti, ya kan? Apa aja yang bisa diganti? Yang pertama adalah bearing sini atau lahar as ini, ya kan. Jadi laharnya tuh bisa diganti. Terus lahar sini juga bisa diganti, lahar bambu sini juga bisa diganti. Nah, untuk harganya itu kisaran di 35.000 sampai 100 ribuan seperti itu, karena tiap daerah, tiap toko beda-beda harga gitu kan. Tergantung kita pinter-pinter nyari barang, ya kan. Kalau kita pinter bisa dapat harga nggak terlalu mahal, kualitasnya bagus gitu. Terus selanjutnya yang bisa diganti lagi adalah bagian bos atau busing Raksirnya, ya kan. Nah, busing Raksir ini banyak macam dan banyak varian harganya guys gitu. Pokoknya untuk busing Raksir ini harganya mulai dari 5.000 perak. Bisa diganti pakai paralon air, bisa diganti. Bisa diganti juga pakai bahan teflon, bisa diganti juga pakai bahan kabel fiber optik, dan juga ya tentunya barang aslinya guys gitu, part aslinya. Nah, untuk harga busing Raksir itu dari goceng mungkin ya, dari 5 ribuan sampai 300 ribu gitu guys. Jadi pernah saya temuin, ya kan, Raksir bunyi kondisinya masih bagus, ternyata busing ininya diganti pakai paralon air. Diakalinnya, akal bengkel itu macam-macam lah seperti itu, ya kan. Nah, jadi ketika part yang bisa diganti tadi, ya kan, sudah diganti semua, terus Raksirnya masih bermasalah, ya kemungkinan
raksirnya nggak bisa diservis guys, seperti itu. Jadi part mana aja nih yang bikin raksir ini harus ganti? Ini saya kasih tahu. Yang pertama, di bagian gigi as yang berdiri ini nih, yang di bawah sini. Nah itu giginya udah rompal. Yang kedua di bagian as yang panjang ini, itu juga sama, gigi dari sini sampai sini nih, itu udah rompal juga guys. Kenapa rompal? Ya kan, penyebabnya adalah ketika raksir kendor nih, raksirnya kan terlalu enteng, akhirnya ya pegangan sininya nggak ngepas gitu. Jadi ketika mobil jalan kan dia apa namanya, getar-getar terus, akhirnya ya besi ketemu besi kan aus, seperti itu. Nah yang menyebabkan gigi nanasnya rompal seperti itu. Terus yang kedua di bagian lubang sini ya guys, nih di bagian di dalam ya. Ini kita putar dulu. Ini udah berat nih. Ya ini raksir bekas yang nggak kepake. Nah di bagian ini kelihatan nih tuh gigi nanasnya kan. Nah gigi nanasnya kayak gitu. Jadi di bagian dalam sini tuh ada lubang untuk si keluar masuk as ini. Nah lubangnya itu sudah tidak bulat 100%. Jadi dia bulatnya udah kemakan, udah jadi oval lah seperti itu. Makanya si as ininya nggak mau diem, nggak mau maksudnya ketika diputar dia nggak lurus beloknya, ya kan? Nggak sempurna lah. Saat dia ada agak naik dikit gitu kan, agak turun dikit karena si bolongan sininya itu udah kemakan guys. Itu penyebab dari kemakan bolongan ini gara-gara si raksirnya kendor tadi. Jadi setirnya terlalu enteng lah, seperti itu, ya kan? Jadi kalau udah rusak itunya, kemungkinan raksir sudah nggak bisa dipakai atau harus ganti baru kayak gitu. Tapi mungkin beberapa bengkel ada yang bisa mungkin ngakalin, cuman ya kemungkinan kekuatannya juga bakal lama kayak gitu, ya kan? Nah jadi untuk biaya penggantian raksir itu berapa, ya kan? Untuk jasa bongkar pasangnya itu ya tergantung bengkel sih, ya kan? Tergantung bengkel, ada yang 300.000 sampai 1 juta. Terus untuk ini harga raksir sebundel itu kalau yang original baru saya belum pernah beli, karena belum ada customer saya yang minta diganti untuk minta diganti raksir baru. Itu saya tanya ke gudang, harganya sekitar 5 sampai 6 jutaan, mungkin 7 juta, ya kan? Tergantung tergantung yang jual seperti itu. Terus untuk raksir KW biasanya merek Hikers itu harganya 1,5 sampai 2 jutaan, 2 juta setengah mungkin, ya kan? Jadi tergantung kita pinter-pinter milih milih toko yang jual aja, ya kan? Terus yang terakhir alternatifnya ganti pakai copotan. Tapi kalau untuk copotan saya sarankan pakai minimal X Singapura, jangan X mobil Indonesia, karena tahu sendiri jalanan Indonesia itu sangat amat mulus. Jadi kalau diganti pakai mobil X Indonesia ya kurang lebih kondisinya nggak jauh beda kayak gini lah, gitu kan. Jadi saya sarankan minimal ngambil X Singapura, kalau ada ya X Jepang, X mobil yang beroperasi di Jepang, bukan mobil Jepang gitu kan. Jadi untuk harga copotan ini nih, harga copotan raksir biasanya dia udah segelondong sama tie rodnya, cuman tie rodnya kadang bagus, kadang jelek kayak gitu. Jadi yang kita ambil ya tetap raksirnya doang. Untuk harga raksir copotan itu di kisaran 1,6 sampai 2 jutaan, tergantung kondisi raksirnya guys gitu. Kita bahas kelemahan dulu ya, kelemahan dan kelebihan dulu. Nah untuk yang ori mah kita nggak usah bahas ya, karena yang ori udah pasti bagus. Jadi kita bahas yang KW dulu. Kelemahan raksir KW atau raksir merek Hikers, nggak apa-apa lah saya sebut merek ya. Raksir Hikers itu katanya lama-lama dia bakal rada keras setirnya, ya kan, rada beloknya rada keras lah seperti itu. Ya untuk kelebihannya murah gitu. Nah untuk copotan, nah kelebihannya ya kita dapat separuh harga dari ori. Kalau beruntung kita dapat kondisinya yang bisa sampai 90%. Nah, kekurangannya ya kadang
penjual apa namanya, nggak semua sih, kadang ada beberapa oknum penjual Rakstir bekas ya bilangnya bagus kayak begitu ya kan, ketika dicoba ya kondisinya tidak sesuai yang diharapkan, kayak gitulah intinya. Jadi kalau beli barang copotan ya hati-hati seperti itu guys. Oke guys, jadi segitu aja video soal Rakstir, semoga dipahami. Jadi mohon maaf kalau ngejelasinnya agak sedikit ribet. Oke, saya Ruli pamit, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.